Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa hudan wa taufiqan. Amin ya rabbal alamin. Sehat Bu Sefi? Kenapa kok terlambat? Oh, nunggu temannya dandan. Masya Allah. Bagus. Hajah Yuning? Terlambat juga, kenapa? Bukan nunggu teman dandan. Kalau panjenengan kayaknya yang dandan bikin telat. Ibu-ibu sehat semua? Alhamdulillah. Ya, apa kabarnya hari ini? Baik semua? Bagaimana keuangan finansial? Finansial sehat. Keadaan kesehatan bagaimana? Alhamdulillah. Kemudian keadaan ibadahnya masih istiqomah? Insyaallah. Kemudian hubungan rumah tangga sudah mulai retak? Oh jangan ya, insyaallah. Mudah-mudahan semuanya tetap sehat, istiqomah. Kemudian panjenengan juga Allah takdirkan terus taat ibadah, rumah tangga senantiasa bahagia, anak turun oleh Allah dijadikan sholihin dan sholihat, dan mudah-mudahan panjenengan panjang umur sampai husnul khatimah. Amin. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah jamaah majelis ta'lim Raudhatul Ilmi dan pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, pemirsa Sayap Dakwah TV dimanapun Anda berada.
pendengar radio dakwah syariah 101,4 FM Solo, pendengar radio dakwah Islamiyah 107,7 FM Kota Malang, dan jamaah Al-Tiqtaqiyah yang semoga oleh Allah diberikan keistiqomahan untuk terus ngaji, untuk terus punya semangat memperbaiki diri. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kepada Allah atas semua kebaikan yang Allah berikan kepada kita, atas semua kemurahan yang Allah berikan kepada kita, atas umur yang Allah kasih. Maka selama umur ini oleh Allah masih diberi ibu-ibu, manfaatkan dengan baik. Karena kalau sudah meninggal, terputus semua kesempatan untuk memperbaiki diri. Kalau sudah meninggal, maka orang kalau sudah meninggal tidak bisa beristighfar. Kalau sudah meninggal tidak bisa lagi minta maaf kepada orang yang pernah dia sakiti. Kalau sudah meninggal tidak ada kesempatan untuk kembali bersedekah. Kalau sudah meninggal tidak ada kemampuan untuk melakukan amal soleh yang dia inginkan sebelum dia meninggal. Sudah terputus. Maka ketika kita oleh Allah masih diberikan umur, masih diberikan usia, manfaatkan sebaik-baiknya. Alhamdulillah. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia dengan sunnah dan ajarannya ila yaumil qiyamah. Kami muslimah tidaklah lemah. Saya ambilkan dari beberapa hadis. Kenapa mata saya kok kedutan? Anda ngerasani saya? Mau dapat istri? Oh, rezeki. Loh, istri bukan rezeki. Rezeki juga. Maka saya tafsirkan panjenengan doain saya dapat istri. Astagfirullahaladzim. Langsung hilang kedutannya. Mesti dirasani berarti saya ini. Ibu-ibu sekalian, kami muslimah tidaklah lemah. Itu kami ambil dari beberapa hadis dan beberapa ayat Al-Quran yang kemudian memberikan kepada kita tips agar kita ini tidak lemah di hadapan gangguan setan. Karena setan itu datangnya sewaktu-waktu, gangguan dari setan itu luar biasa beratnya. Dan kemudian apabila kita tidak punya tips agar tetap kuat, maka kita akan terombang-ambing oleh gangguan setan. Diajak rasan-rasan. Diajak untuk tidak sabar. Diajak untuk males. Maka harus punya apa? Proteksi. Harus punya apa? Proteksi. Supaya apa? Setiap gangguan setan yang datang, itu untuk kita, insya Allah kita mampu melawannya. Nah, yang pertama disebutkan di dalam hadis ini konteksnya laki-laki, tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk perempuan. Nah, sekarang ini karena zamannya antara laki dan perempuan itu godaannya wis podo kabeh. Lawan jenis, ekonomi, kemudian godaan untuk senantiasa konsumtif, karena sekarang TikTok ini semuanya murah-murah, Bu. Karena panjenengan ngelihat, loh kok murah, akhirnya tidak butuh pun kepingin beli. Wong lah mek murah ae loh, serapopo dibeli. Nah, akhirnya menjadi sebuah kemubadiran. Siap. Yang pertama, ibu-ibu perhatikan, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bersabda, termasuk yang di TikTok, perhatikan, al-mu'minul qawi, seorang mukmin yang kuat, khairun wa ahabbu ilallahi
minal mu'minid dha'if, lebih dicintai oleh Allah dan lebih baik di hadapan Allah dibandingkan seorang mukmin yang lemah. Sekarang, kuat di dalam hadis ini kuat apa? Seorang mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah dibandingkan mukmin yang lemah. Nah, kuat di sini kuat apa? Kuat iman, kemudian ekonomi, kemudian mental, Masya Allah, mental health, apalah situlah. Apalagi kekuatan apa? Kesabarannya. Nah, betul. Jadi kuat di dalam hadis ini entah itu laki-laki mukmin yang kuat atau perempuan mukminah yang kuat, itu lebih dicintai oleh Allah dan lebih baik. Nah, sekarang siapa di antara kita yang tidak kepingin dicintai Allah? Semuanya ingin dicintai oleh Allah. Karena apabila kecintaan Allah itu kita dapatkan, apapun yang kita inginkan selama itu baik oleh Allah pasti dikasih. Karena Allah tentu akan mencintai orang-orang yang beriman, Allah akan mencintai orang-orang yang gemar beribadah, dan orang yang telah dicintai oleh Allah, maka Allah tidak akan menolak apa yang dia inginkan selama itu mengandung kebaikan. Nah, sekarang begini, kuat di dalam hadis tersebut, Allah lebih mencintai seorang mukmin yang kuat, lebih baik seorang mukmin yang kuat dibandingkan yang lemah. Itu ditafsirkan oleh Asy-Syaikh Abdul Aziz At-Turaifi, dua kekuatan. Nomor satu, kekuatan secara ilmu. Kekuatan secara apa? Ilmu. Berarti semakin Anda berilmu, Anda semakin kuat. Semakin Anda kuat, Anda semakin dicintai oleh Allah. Itulah kenapa tidak boleh pernah berhenti menuntut ilmu. Maka sampai dikatakan seseorang itu dibilang bodoh ketika dia berhenti cari ilmu. Karena menganggap dirinya sudah cukup, sudah pinter, sudah ngerti, sudah faham, akhirnya berhenti belajar. Nah, saat itu dimulailah kebodohannya dia. Dimulai apa? Kebodohan. Nah, maka kekuatan yang pertama adalah kekuatan ilmu. Di mana kita di dalam hadis ini diajak untuk terus ayo cari ilmu. Ayo jadi orang yang berilmu, ayo terus membaca ilmu, ayo terus menghafalkan ilmu, terus memperbaiki dan memperbanyak ilmu. Maka ketika ilmu kita semakin banyak, kita menjadi orang yang semakin kuat. Kekuatan yang kedua, kekuatan iman. Nomor satu apa? Ilmu. Nomor dua, iman. Maka di sini ada ceritanya tentang Sumayyah. Ibu-ibu semua tentu sudah tahu ceritanya. Seorang budak perempuan yang kemudian masuk Islam. Di awal-awal orang-orang itu masuk Islam, Sumayyah termasuk orang yang pertama kali masuk Islam. Kemudian oleh tuannya tidak direstui ketika Sumayyah masuk Islam. Akhirnya oleh tuannya disiksa. Sumayyah ini punya suami namanya Yasir. Punya anak namanya Ammar. Maka ada cerita Ammar bin Yasir. Nah, ibunya Ammar bin Yasir inilah yang bernama Sumayyah. Itu perempuan yang keimanannya kuat luar biasa. Sampai ketika Nabi Muhammad itu lewat, ketika Sumayyah ini oleh majikannya sedang disiksa, Nabi Muhammad cukup mengucapkan apa? Sabran ala Yasir fa inna mau'idakum al-jannah. Keluarga Yasir yang sabar. Keluarga Yasir di sini termasuk Yasir sebagai ayah, Sumayyah sebagai istri, dan Ammar sebagai anak. Itu disiksa, yang ibu-ibu tahu siksaannya seperti apa? Ditusuk Sumayyah pakai besi panas supaya Sumayyah itu mau kembali kepada agama nenek moyang sebelumnya dan meninggalkan agama Islam. Tapi kemudian ketika Sumayyah itu kesakitan, ketika Sumayyah itu disiksa oleh majikannya, Rasulullah cukup mengucapkan apa? Sabron, yang sabar. Berarti sabar itu solusi atau bukan?
Solusi atau bukan? Solusi. Aku gak butuh sabar. Aku butuh solusi yang konkret, yang solutif. Seperti film Tilik. Nah, Tilik Bulurah, ingat? Tahu film Tilik Bulurah? Itu kan film sempat viral itu ya. Nah, karena waktu itu ada yang satu yang rebyek banget. Siapa namanya? Saya enggak ngomong loh ya. Haja Yuning yang ngomong Bu Sevi. Jangan dimaafkan, lawan. Perempuan harus kuat. Kami perempuan muslimat tidak lemah. Ini setan adu-adu mulai beraksi ini. Nah sudah, maka Sumayyah tadi bu, cukup Rasul katakan sabron, yang sabar. Tapi karena keimanan yang begitu kuat, kalimat itu menghujam keras di dalam hatinya. Karena ditambahi oleh Nabi Muhammad, fa inna mau'idakum, karena sebentar lagi perjanjian kalian al-jannah. Kalian akan segera pindah ke surga. Maka kekuatan yang kedua, kekuatan apa? Iman. Termasuk kekuatan iman ini kita contoh dari perempuan terbaik sepanjang masa, istrinya Raja Fir'aun yang bernama Asiyah. Ini kita ceritakan berulang, tujuannya apa? Agar ibu-ibu itu memiliki motivasi yang kuat. Gak gampang lemah, tidak gampang putus asa ketika suami seperti ini, keadaan anak-anak seperti ini, mendapati rumah tangga yang seperti ini. Terkadang Allah takdirkan mertuanya juga menjadi ujian buat dia. Kadang-kadang ada yang diuji dengan penyakit. Betul tidak? Macam-macam. Nah maka supaya panjenengan tetap kuat, tidak lemah. Namanya istri Fir'aun Asiyah. Asiyah ini Masya Allah, dia beriman dalam keadaan suaminya adalah musuh Allah. Ketika ketahuan bahwa dia beriman, maka oleh Fir'aun disiksa. Siksaannya dia dipenteng. Dipenteng bahasa Indonesianya apa? Dibentangkan layarnya untuk mengarungi samudra. Kok dibentangkan? Lah, ya sudahlah, paham ya? Dipenteng itu artinya dia diterlentangkan. Dipenteng lah ya. Dia itu tubuhnya diletakkan di atas pasir yang sangat panas di siang hari yang begitu terik dalam keadaan musim panas yang luar biasa, dan kemudian oleh Fir'aun dicambuk beberapa kali cambukan di arah punggungnya. Tapi kemudian dia berdoa kepada Allah. Ketika dia bertawassul kepada Allah, dia berdoa apa? Rabbi najjini min fir'auna wa amalih. Ya Allah, selamatkan saya dari Fir'aun dan seluruh bala tentaranya ya Allah. Rabbi benili indaka baitan fil jannah. Bangunkan untukku ya Allah di sebelahmu satu rumah, satu istana di surga. Doa, lihat. Jadi dia tidak meremehkan kekuatan doa. Bangunkan untukku satu istana di sisimu di surga ya Allah. Wa najjini min fir'auna wa amali, dan selamatkan aku dari kebengisan Fir'aun dan seluruh bala tentaranya. Dan betul, ketika itu Allah langsung terima doanya dan Allah bangunkan untuknya istana di surga, dan Allah tampakkan itu untuk Asiyah ketika Asiyah masih di dunia. Maka saat itu disebutkan dalam riwayatnya, Asiyah itu langsung tersenyum. Maka Fir'aun semakin marah. Ya apa sih, wong kamu dipukulin, kamu disiksa, kok kamu malah tersenyum? Karena apa? Allah tampakkan untuk Asiyah satu istana di surga yang telah selesai dibangun ketika nanti Asiyah meninggal dunia. Maka kekuatan apa? Iman. Nah, maka kekuatan di sini ibu-ibu, maka ibu-ibu harus punya dua kekuatan utama. Kekuatan utama yang pertama, ilmu. Karena kalau ibu-ibu punya ilmu, semua masalah akan terselesaikan dengan mudah. Dengan bimbingan ilmu. Maka orang yang berilmu adalah orang yang kuat.
Orang yang berilmu adalah orang yang tidak mudah diombang-ambingkan oleh keinginan hawa nafsunya. Orang yang berilmu adalah orang yang tidak mudah terkena toksik, pengaruh negatif dari pergaulan, dari teman, dan bahkan dari perasaan. Karena dia tidak disetir oleh perasaannya, tapi dia disetir oleh apa? Ilmunya. Maka kekuatan pertama, ayo bismillah, bekali hidup di dunia dengan ilmu. Sabar perlu ilmu apa tidak? Sabar perlu ilmu apa enggak? Perlu? Contohnya apa? Ayo, apa contohnya kalau orang sabar itu perlu ilmu? Sabar? Lah, iya. Betul, itu betul. Sabar menghadapi masalah. Anda kan ketika menghadapi masalah dituntut untuk sabar. Nah, supaya sabar tadi harus punya ilmu. Nah, apa buktinya kalau ilmu itu menjadikan orang bisa sabar? Mendidik suami, tidak ada bahasa yang lebih bagus, Bu. Mendidik suami. Mendidik mertua. Masya Allah. Yo, bahasanya ya bukan mendidik suami lah. Mosok, walaupun terkadang memang ada seorang istri yang mendidik suaminya, tapi kan bahasa itu nampaknya kurang pas ya. Suami akan merasa apa? Yo, tersinggung lah, dia tidak terima lah. Mosok saya sebagai suami, kepala rumah tangga kok sok-sokan mau di. Nah begini Bu, contoh. Diceritakan oleh para ulama, begini ceritanya. Orang itu ketika menanam tanaman, yo apapun tanamannya, cuma yang gampang untuk kita kasih contoh padi. Orang itu nanam padi Bu, seminggu pertama ketika benih padi itu ditanam, yang keluar apa? Hanya daun yang tidak beda bentuknya seperti rumput. Iya apa enggak? Keluarnya apa? Seminggu pertama, ya bahkan hari pertama, hari kedua, hari ketiga keluarnya seperti rumput. Kalau dia tidak punya ilmu, maka dia mulai ragu. Kok yang saya tanam rumput? Ditunggu sama dia. Kuatkanlah sabarnya. Ini mungkin ujian. Ternyata sampai 2 minggu tetap rumput. Tidak ada bulir padinya sedikit pun. Sampai sebulan, sampai 2 bulan, baru nanti 2 bulan lebih sepekan, itu mulai keluar bulir yang kecil. Pertanyaannya, apa yang menjadikan dia mampu tetap merawat padi yang bentuknya sama seperti rumput dan dia tidak cabut, dia tidak rusak, tetap diramut, tetap dirawat, tetap dijaga sampai 2 bulan? Karena dia punya ilmu, dia ngerti, oh memang ini tidak saya cabut. Karena apa? Memang padi itu di 2 bulan yang pertama dia tidak ada bedanya dengan rumput. Karena dia punya ilmu, maka dia bersabar tetap merawat. Nah sekarang, kalau tidak punya ilmu, apa yang terjadi? Itu loh Bu. Anda itu bisa tetap sabar karena Anda punya ilmu. Nah maka majelis taklim semacam ini Bu, ini memupuk kesabaran ibu-ibu. Ketika mulai jengkel dengan suami, datang ke majelis taklim, diingatkan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Tetap sabar, karena orang yang sabar Allah beri ganjaran masuk surga tanpa hisab. Akhirnya panjenengan ketika mulai capek sabarnya, sabar. Kenapa? Ditambahi ilmu. Sehingga seiring bertambahnya ilmu, kesabaran juga bertambah. Ketika Anda mulai lemah, ilmu itu sebagai charger. Charge. Di charge. Your power di charge. Kekuatan Anda apa? Dikuatkan lagi dengan apa? Ilmu. Nanam durian. Ada yang punya pohon durian di rumah? Nanti kalau panen jangan lupa undang saya. Biar berkah ngundang ustadz. Nah, durian, coba
Kalau nanamnya dari betul-betul biji, bukan cangkokan, bukan hasil cangkok, itu berapa lama akan sampai menumbuhkan duriannya? 10? Punya. Di mana? Di kebun belakang. Sudah mulai berbuah belum? Ini kan musimnya durian ini, bulan ini rontok. Nah, kalau pertama rontok, nanti kedua, ketiga bagus. Nah, coba durian 10 tahun kata beliau. Ini kalau salah bukan saya loh ya. Tolong yang paham. TikTok, YouTube, Madani TV, RDS FM, RDI FM, jangan saya yang salahkan. Ibu, coba kamera diarahkan sana. Mas, saya. Putar saya. Saya enggak mau putar ibu itu, ya, kelihatin. Nah, yang ngomong, yang itu yang tengah ya. Yang ngomong bahwasannya durian itu akan tumbuh dari biji sampai keluar buah, itu makan waktu 10 tahun beliau. Namanya Kaniko. Kak Niko. Panjangnya Umi Iko Uwais. Bukan, tidak ada Uwaisnya. Nah, sudah, maka artinya kesabaran itu, Bu, akan muncul. Anda akan tetap merawat, Anda akan tetap menjaga, Anda bersihkan tanaman, Anda jauhkan dari hama dan penyakit. Ketika Anda tahu memang durian ini akan muncul hasilnya setelah 10. Nah, maka yang menjadikan Anda tetap bertahan 10 tahun itu karena Anda punya ilmu. Dan ilmu itu adalah dasar dari semua kesabaran. Contoh, ini tadi tidak baca Al-Kahfi antum. Ustadz aja masuknya tidak dikawal. Emang kalau ustadz harus dikawal ya? Iya, cek kata ustadz tenanan ya. Ya Allah. Saya ini kadang-kadang aku ke ustadz kok gak ada sing ngawal, iya ya Allah. Saya tak cuti aja jadi ustadz ya. Gini, ibu-ibu tahu ceritanya perjalanan Nabi Musa dengan Sayyiduna Khadir atau dibilang Khidir, ya enggak? Dalam surat Al-Kahfi. Ketika Nabi Musa ditanya oleh Allah, jadi ceritanya begini. Nabi Musa itu ceramah di depan Bani Israel. Memberikan apa? Nasihat. Ketika Nabi Musa selesai menyampaikan nasihatnya, ada salah satu di antara jamaahnya tanya. Apa pertanyaannya? Ya Musa, hal hunaka a'lam, saya lupa istilahnya, astagfirullah wa atubu ilaih. Pokoknya intinya begini, wahai Musa, adakah di dunia ini yang engkau tahu seseorang yang lebih pandai dari kamu? Jadi ditanya, ada enggak yang lebih pintar dibanding kamu? Apa jawaban Nabi Musa? Tidak ada. Jadi Nabi Musa saat itu menganggap dirinya yang paling pandai, yang paling mengerti ilmu, yang paling berilmu. Saya tanya, Nabi Musa ngomong seperti itu, sombong atau tidak? Nabi loh. Lah serius ini, Nabi loh ini. Sombong apa tidak? Sombong? Jawabannya tidak. Kenapa Nabi Musa tidak sombong? Nah, ini ilmu supaya kita tidak salah faham tentang sikapnya para nabi. Kenapa Nabi Musa tidak dikatakan sombong? Justru ketika Nabi Musa mengatakan, akulah yang paling tahu di muka bumi. Tidak ada yang lebih tahu dibanding aku. Karena pertanyaannya, ada ndak yang kamu tahu orang yang lebih pintar dibanding kamu? Dan Nabi Musa menjawab sesuai kapasitas ilmu yang Nabi Musa punya. Karena menurut Nabi Musa tidak ada. Karena memang Nabi Musa tidak tahu bahwa ada yang lebih tahu dibanding beliau. Berarti Nabi Musa apa? Sekedar menjawab sebuah pertanyaan. Beda kalau tidak ditanya terus ngomong, aku ini loh manusia paling pintar sak dunia. Beda cerita. Ini Nabi Musa ditanya. Maka karena Nabi Musa menjawab pertanyaan, maka Nabi Musa tidak dianggap sombong. Kedua, kenapa Nabi Musa tidak dianggap sombong dengan jawaban itu? Karena Nabi Musa sedang berbicara di depan umatnya, di mana seorang guru itu, kalau dia ingin dilihat oleh muridnya, dia ingin memberikan yakin kepada muridnya bahwa dia tidak memilih guru yang salah, maka guru itu harus menunjukkan bahwa dia orang yang pandai.
Maka Nabi Musa dengan ucapan itu tidak salah, tapi oleh Allah diingatkan. Bagaimana Allah mengingatkannya? Dalam surat Yusuf disebutkan apa Bu? Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Di atas orang yang berilmu masih ada orang yang lebih berilmu. Di atas langit masih ada langit. Di atas orang kaya masih ada yang lebih kaya. Di atas orang yang menganggap dirinya cantik masih ada yang jauh lebih cantik. Di atas orang yang terkenal masih ada yang jauh lebih terkenal. Maka oleh Allah diingatkan Musa, jawabanmu salah. Ada seorang laki-laki yang kami berikan ilmu kepadanya dan dia lebih berilmu dibanding kamu. Maka Nabi Musa penasaran, dicarilah orang tadi. Singkat cerita ternyata namanya siapa? Khadir. Ya sudah, Khidir biar gampang ya. Namanya siapa? Khidir. Maka dicarilah. Ketika ketemu Nabi Musa minta izin. Apa izinnya? Boleh enggak saya ikut kepadamu, saya ikut bersamamu untuk engkau ajarkan kepadaku ilmu yang telah diajarkan kepadamu. Jawaban Khidir yang pertama apa? Innaka lan tastati'a ma'ya sabra. Kamu tidak akan sabar. Nabi Musa bilang, enggak, saya namanya juga murid. Maka saya akan sabar di hadapan guru saya. Karena saya membutuhkan ilmu yang engkau miliki. Terus apa kata Khadir? Setelah Nabi Musa ngomong, saya bakal sabar. Jawabannya apa? Wa kaifa tasbiru ala ma lam tukhit bihi khubra. Tidak mungkin kamu bisa sabar tentang sesuatu yang kamu tidak punya ilmunya. Maka seakan-akan Khadir itu tanya, bagaimana kamu bisa sabar kalau ilmunya saja kamu tidak punya? Nah berarti ini juga penegasan Bu, bahwa sabar itu tidak mungkin bisa dijalani kalau kita tidak punya ilmunya. Orang akan bisa sabar kalau dia punya ilmu tentang akhirat. Oh, sabar ini di dunia, nanti di akhirat tinggal metik hasilnya. Oh, sabar ini tidak akan sia-sia karena Allah akan senantiasa membersamai orang yang sabar. Oh, sabar ini tidak akan mengecewakan karena Nabi Muhammad mengatakan kemenangan itu berada di balik kesabaran. Oh, sabarku tidak akan pernah bikin aku sengsara karena sabar ini akan menjadikan orang dicintai oleh Allah. Sabar ini menjadikan seseorang masuk surga tanpa hisab. Itulah ilmu yang menjadikan Anda itu bisa sabar. Nah, maka di sini Bu, kekuatan ilmu itulah kekuatan yang paling dahsyat. Kekuatan yang paling dahsyat. Bahkan ilmu ini Ibu-ibu bisa menyelamatkan seseorang ketika muncul fitnah. Ketika muncul apa? Fitnah. TikTok. Hai. TikTok. Jam'iyah Al-Tiqtaqiyah. Mendengarkan? Coba ditulis kolom komentar. Anda dengerin saya enggak? Jangan-jangan Anda cuma melihat pesona saya. Enggak usah iri, sabar. Orang yang gampang iri itu orang yang enggak punya ilmu. Mendengarkan ya. Coba TikTok ini Anda hadir dari mana saja? Saya pengen tahu penisirin saya. Dari mana? Dari rumah. Bagus, luar biasa. Dari mana? Dari tadi. Pinter, Masya Allah. Ya, teruskan. Sudah? Maka ibu-ibu sekalian, kekuatan yang pertama yang menjadikan muslimah itu tidak lemah, kami muslimah tidaklah lemah, itu Anda harus memperkuat diri Anda agar Anda tidak lemah dengan kekuatan ilmu. Nomor satu, harus punya ilmu. Termasuk ketika malam betul, Anda dalam keadaan capek, posisi sudah ngantuk, dalam keadaan besok pun Anda bakal banyak aktivitas yang menguras tenaga, tapi tetap sebelum tidur Anda baca surah Al-Mulk,
Apa yang menjadikan Anda tetap bisa baca surat Al-Mulk dalam posisi Anda capek, Anda dalam keadaan sudah sangat ngantuk, besok pun Anda perlu menjalankan kegiatan yang menguras tenaga. Apa yang mendorong Anda tetap baca surat Al-Mulk? Tahu ilmunya, tahu fadilahnya, tahu manfaatnya, tahu keutamaannya. Ya podo ae bulet tok Anda ini. Jangan bulet yang. Karena apa? Apa yang menjadikan Anda tetap bisa baca surat Al-Mulk dalam kondisi badan capek luar biasa? Ilmu. Anda tahu surat Al-Mulk ini akan mencegah dari azab kubur. Surat Al-Mulk ini akan menjadikan kelak di hadapan Allah dosa saya diampuni. Surat Al-Mulk ini akan menjadi pemberi syafaat untuk saya kelak dari api neraka. Coba, maka dengan semua ilmu tadi, lemahnya fisik itu kalah dengan ilmu. Kalah dengan ilmu. Fisik sudah ini kalau baterai gitu mungkin sudah tersisa cuma 5%. Sudah berwarna apa? Merah. Tapi karena Anda punya ilmu, ilmu itu menjadikan Anda tidak lemah. Oh, badan. Burung, cewek ngawur aja. Ada cewek datang. Perempuan ya, ngalih balik maneh, ngalih balik. Itulah perempuan, jinak-jinak digusah ya bakal kabur. Setelah kabur tidak lama perempuan. Maka untuk para laki-laki, jangan takut. Dia akan gertak sambel doang. Aku mulai mulia. Aku ngamuk. Ngamuk. Oh. Aku njaluk cerai. Ojo. Jangan eman ya. Sudah begini. Maka ibu-ibu sekalian, walaupun baterai tersisa 5 menit. 5 menit. Ini kebiasaan disurati panitia itu loh. Waktu sisa 5 menit. Walaupun baterai yang panjenengan punya tinggal 5%. Itu kalau dipakai moto sudah tidak bisa. Dipakai untuk buka YouTube. Warnanya layar sudah tidak lagi cerah, sudah redup karena dia menghemat baterai. Tapi tetap Anda akan lakukan karena Anda punya ilmu. Termasuk, Bu, didik anak capek enggak? Sampai kalau ngelihat perempuan itu, Bu, sampai kita ini merasa kok kuat ya. Gendong anak sambil masak. Laki-laki bisa? Itulah Bu, karena kami ini kesian kepada Anda. Maka kami carikan teman untuk meringankan beban-beban. Sudah. Lanjut, saya tahu maksud Anda apa. Sudah lanjut. Nah, perempuan kuat Bu, didik anak, capek. Anak, bahkan maaf ya. Terkadang suami itu kalau anaknya nakal itu keluar kalimat-kalimat yang mungkin tidak pantas. Tapi ibu bilang dirangkul. Apa diamuk bapakmu ta? Gak apa-apa. Bapakmu kesel kene be ibu ai. Iya Banda? Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang menjadikan seorang ibu itu memiliki kekuatan yang luar biasa? Karena dia punya ilmu. Ini anak yang nanti akan menyelamatkanku di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini anak yang nanti ketika aku meninggal dunia, ibadahnya akan mengalir pahalanya untukku. Ini anak ketika dia tahu begitu sayangnya ibunya kepadanya ketika dia kecil, maka dia akan rela ngerawat ibunya ketika nanti ibunya sudah tua. Nah, maka ilmu-ilmu itulah yang menjadikan panjenengan jauh dari sifat lemah. Nah, maka ingat, kekuatan nomor 1, kekuatan apa? Ilmu. Maka perempuan biar kuat, tidak lemah, gak gampang baperan. Perempuan itu kan hidupnya kan dipengaruhi oleh mood kan.
Kalau moodnya bagus, ya Masya Allah. Kalau moodnya lagi rusak, suami datang, apa? Gak sanggarai. Aku lagi ada masalah iki. Itu suami masuk bu, dari yang awalnya gini, Assalamualaikum. Istri bilang, apa? Itu lama-lama mimpes. Ustadz curhat. Anda tanya istri apa? Anda tanya istri saya kalau saya di rumah. Bah! Ketika istri bilang, hah? Mana? Jerito mana? Enggak. Tadi ngetes suara. Biar besok ceramah itu suaranya masih ada. Coba lagi. Enggak, ngetes suara. Enggak. Wes, laki-laki itu bukan takut. Menghargai. Iya. Loh, kalau secara fisik bu, ya Anda sama kami tidak ada apa-apanya. Kalau main fisik, sudah, tidak usah. Lanjut, sip. Maka ibu-ibu sekalian, tidak ada kemampuan yang paling menjadikan Anda itu kuat, yang menjadikan Anda tetap bertahan dengan semua ujian yang ada, kecuali ilmu. Maka itulah harus terus baca buku. Baca sesuatu yang positif, cari ilmu, duduk di majelis ilmu, berteman dengan teman-teman yang temannya itu ilmunya Masya Allah luar biasa. Supaya apa? Kekuatan itu tidak pernah hilang dari Anda. Nomor 2, seorang mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah dan lebih baik dibandingkan mukmin yang lemah. Nomor 2, kekuatan apa? Iman. Nah, kekuatan iman ini bu, yang bisa mendorong seorang perempuan bisa memiliki kemampuan, memiliki kehebatan, memiliki sesuatu yang dilihat oleh orang itu tidak masuk akal. Itulah kenapa yang dibilang iman itu ajaib. Iman itu apa? Ajaib. Ayo, ada yang tahu apa dalilnya bahwa iman itu ajaib? Ayo, coba. Rasulullah mengatakan apa? Ajaban li amril mu'min. Inna amrohu kullahu lahu khair. Saya ini merasa takjub dengan keajaiban orang-orang yang beriman. Kenapa Rasulullah takjub? Karena semua urusannya orang yang beriman mesti baik. Landasannya apa? Iman. Orang beriman itu bu, diberi takdir seperti apapun endingnya baik. Dia mendapatkan apapun endingnya baik. Dia merasakan apapun endingnya baik. Dapat suami baik menjadi kebaikan. Dapat suami jahat juga jadi kebaikan. Kenapa ya Rasul Anda begitu takjub dengan ajaibnya orang-orang yang beriman? Karena orang beriman itu kalau mendapatkan kebaikan dia bersyukur, maka kebaikan yang disyukuri akan mendatangkan kebaikan yang lain. Ketika dia mendapatkan keburukan, dia sabar. Maka keburukan itu kalau disabari akan menjadi kebaikan. Dapat suami tampan, menjadikan ibu-ibu bersyukur. Maka syukurnya mengantarkan ibu-ibu masuk ke dalam surga. Dapat suami elek. Kayak siapa? Kayak suaminya siapa? Suaminya siapa? Saya kemarin lihat ibu-ibu itu jalan berdua sama suaminya. Tapi kayak ibu-ibu pengajian. Masa iki bojone? Astagfirullah. Ini bohong, guyon. Nanti kalau serius dikira ngenyek. Enggak. Sudah? Maka apa bu? Ketika mendapatkan suami yang jelek, tetap dia mendapatkan kebaikan karena kejelekan suami menjadi karena kejelekan suami menjadi peluang dia untuk punya pahala sahabat. Maka ada cerita yang sering kita ceritakan juga, ada seorang istri cantik jelita dapat suami yang secara paras jelek. Kemudian di suatu hari ketika suaminya pulang kerja, itu istri dandan. Nggak dandan saja sudah cantik, apalagi
dandan, semakin kelihatan cantiknya. Maka ketika suaminya pulang dari kerja, suaminya bilang, Masya Allah, cantik sekali kamu. Bersyukur saya kepada Allah punya istri secantik kamu. Sudah selesai urusan. Ketika mereka makan malam, istrinya bilang apa? Suamiku, kayaknya kita ini bakal masuk surga bareng. Kita ini insya Allah dua-duanya, kamu dan saya, insya Allah kita berdua ini penghuni surga. Suaminya tanya, kenapa kok kita menjadi penghuni surga? Karena begini, kamu dapat istri yang cantik seperti saya, kamu ternyata Allah takdirkan banyak bersyukur karena kecantikan istrimu. Maka orang yang bersyukur tempatnya di surga. Suami bilang, oh alhamdulillah. Ya sudah, kalau kamu, kata suaminya, wahai istriku, kenapa kamu kok ngomong kamu itu penghuni surga? Begini, saya ini dapat suami jelek, padahal saya perempuan yang cantik. Tapi dengan jeleknya kamu, saya ini oleh Allah diberi kemampuan untuk sabar, gak tola-tole, gak coba ndelok artis drakor, ndak membayangkan kalau saya punya suami seperti ini, saya tetap fokus, saya sabar dengan kejelekanmu. Maka orang yang sabar itu tempatnya di mana? Surga. Kamu masuk surga karena syukur, saya masuk surga karena, dan itu Bu bisa terjadi karena iman. Maka Nabi Muhammad SAW itu sampai takjub dengan kehebatan dan kekuatan orang-orang yang beriman. Contoh yang lain, di dalam salah satu peperangan, di dalam apa? Salah satu peperangan, ada seorang laki-laki mau berangkat perang. Kemudian dia itu ketika mau berangkat menuju medan pertempuran, itu di tangannya ada beberapa butir kurma. Dia makan satu persatu. Kemudian di sampingnya dia ada Nabi Muhammad SAW. TikTok dengerin ya. Setelah itu ketika dia sambil makan kurma tadi, dia tanya sama Nabi Muhammad, ya Rasulullah, in ana mittu fama ajidu. Ya Rasul, kalau saya maju ke medan perang ini, kemudian saya terbunuh, saya dapat apa? Rasulullah mengatakan, in mitta muqbilan ghaira mudbirin falakal jannah. Kalau kamu masuk ke medan perang ini dalam keadaan maju dan tidak mundur untuk melarikan diri, mundurnya untuk melarikan diri, mundur bukan siasat perang, tapi mundurnya untuk apa? Melarikan diri. Kamu maju dan tidak mundur, falakal jannah, maka tempatmu adalah surga. Tempatmu adalah surga. Ketika dengar surga, keimanan orang ini yang betul-betul memuncak luar biasa, itu langsung mikir, dia lihat kurma ini, kurmanya masih banyak. Kalau saya habiskan kurma ini satu persatu, baru kemudian saya masuk ke medan perang, waduh, tidak sabar saya. Karena kalau saya mati ternyata di depan itu ada apa? Surga. Maka apa yang terjadi Bu? Itu kurmanya sama dia dilempar. Pung. Fa'alqat samarat. Itu kurmanya sama dia dilempar. Terus dia mengucapkan apa? Innaha la hayatun tawilatun hatta akulat tamarat. Kalau saya habiskan kurma ini satu persatu, baru kemudian saya masuk ke medan perang, ini waktu yang sangat panjang, saya tidak sabar lagi untuk saya mendapatkan surga. Maka saya harus segera masuk ke medan perang ini. Itu kurmanya dilempar, dia masuk ke medan perang, maju, mundur, mundur cantik, maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur. Astaghfirullahaladzim. Saya sudah fokus tadi. Kenapa kok mulut keperucut lagi ya? Sudah. Maka dia maju terus, Masya Allah luar biasa. Tidak pakai mundur karena dia tidak ingin pergi dari medan perang tadi. Sampai Allah takdirkan betul-betul terbunuh. Dan tempatnya dia adalah surga. Ini iman yang luar biasa. Contoh yang lain. Ada suatu pasukan perang Islam.
itu mengepung orang-orang kafir di benteng perang yang sangat kokoh. Sampai ditunggu, sampai melewati musim dingin. Dan pasukan perangnya umat Islam ini tidak kuat dingin. Sampai mereka itu banyak yang meninggal tanpa perang. Karena apa? Nunggu bagaimana benteng ini bisa dibobol. Karena mulai masuk musim dingin, banyak pasukan perang Islam yang tidak kuat dingin akhirnya meninggal dunia. Akhirnya panglima perangnya bilang apa? Ini harus pakai cara yang ekstrim. Kalau kita menunggu mereka keluar dan kita kalah di musim dingin ini, maka kita akan mati tanpa perang. Terus bagaimana? Mereka bikin alat namanya manjanik. Manjanik itu ketapel yang ekstra besar, yang itu bisa untuk ngelemparkan orang bus untuk bisa masuk ke dalam tempatnya musuh melewati benteng yang sangat tinggi dan kokoh. Dan ketika mau dilempar, Bu, itu Anda tahu orang yang mau dilemparkan itu bukan surung-surungan. Bayangin, Bu, ini sekali lempar, ini paling 5 orang, bus. Dilempar lagi dengan beberapa alat, bisa jadi sekali lempar 1 alat untuk 5 orang, dan kemudian alatnya itu mungkin dia punya 5 atau 10 atau paling enggak sekali lemparan itu bisa masuk 50 orang. Yang kemudian di dalam sana pasukan perangnya itu ribuan, 50 lawan ribuan. Maka artinya besar peluang mereka kalaupun terlempar dan bisa masuk, itu peluangnya apa? Mati. Tapi ibu-ibu tahu, gak surung-surungan, sampai cuy ayo, ora sampai cuy, ora. Wis tak lah gak apa, tak delok, tak amati itu kok mburing kok. Wis tak lah. Pokoknya sampean mencolot, mari ngono aku. Wis enak-enak. Tenan, Allah kok ngapus ya, tenan. Mereka ada begitu. Ternyata apa? Mereka itu rebutan. Kenapa mereka rebutan? Karena keimanan mereka yang luar biasa, keyakinan mereka kepada Allah yang sangat kuat, bahwasannya kalaupun saya terlempar dan saya bisa masuk dan saya akhirnya mati, maka tempat saya ketika mati syahid adalah surga. Nah, maka kekuatan iman itu yang akhirnya mengalahkan pasukan yang besar. Perang Badar tahu perang Badar? Berapa lawan berapa? Wes gampang aja lah, gampang aja. Genapkan. 3 nih, 300 lawan 1000. Yang 300 ini dalam keadaan pasukan kudanya cuma sedikit, untanya cuma sedikit. Kemudian peralatan perangnya juga tidak sehebat yang dimiliki oleh 1000 orang pasukan kafir. Tapi mereka tetap maju dan endingnya pasukan perang Badar menang atau kalah? 300 lawan 1000, yang menang 1000-nya apa 300-nya? Kalau mainnya akal, yang 300 bakal apa? Mundur aja wes. Maka orang-orang munafik ketika pasukan perang Islam itu mau maju melawan pasukan kafir yang begitu besar, orang-orang munafiknya bilang apa? Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Wong Islam, wahai orang-orang Islam, itu musuh kalian sudah kumpul dengan jumlah yang sangat besar, dengan persiapan yang sangat matang, dengan perlengkapan dan alat perang yang sangat canggih. Terus bagaimana? Mulio wes. Mulio. Mendingan pulang. Kalau kalian maju, ini namanya mati sia-sia. Ini namanya tanpa perhitungan. Ini namanya konyol. Ini namanya bukan berani karena kemampuan, tapi berani karena nekat. Namanya bonek. Bondonya apa? Nekat. Ini tanpa persiapan. Ini artinya mereka itu tidak punya apa? Perhitungan. Itu kata-katanya orang munafik. Mereka lupa bahwa kekuatan ini bukan kekuatan fisik, bukan kekuatan jumlah pasukan, bukan kekuatan alat-alat perang, bukan kekuatan besarnya panglima yang membawa kaum muslimin, tapi kekuatan iman yang ditopang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika orang-orang munafik itu menakut-nakuti, mundur wes. Termasuk ibu-ibu. Maaf nggih, ini kalau kita kaitkan dengan ibu-ibu, ketika suaminya mulai ganyang itu mulai
bertingkah. Bertingkah itu apa? Mulai petakilan, puber keempat. Kalau puber keempat umurnya berapa ya? Katanya puber kedua itu 40 apa? Puber kedua itu katanya menjelang 50. Katanya apa? Ada singkatannya menjelang 50 itu apa? Jelita. Jelang 50 tahun itu biasanya mulai rotok puber kedua. Biasanya jenggotnya gak tahu diminyai, moro-moro diminyai. Iya, nanti malam-malam didilati tikus. Ternyata minyaknya bekas goreng apa? Bekas goreng tongkol. Sudahlah. Sudah? Maka ibu-ibu sekalian, mereka kalau ibu-ibu ini dibisiki sama temen, wes mbak, bojo koyok ngene iku gak iso diharapkan. Karuan sampean mundur. Wes ta mbak, jadi single parent tapi bahagia itu lebih baik dibandingkan punya suami tapi menggerogoti. Nah, itu omongannya siapa? Teman yang tidak bertanggung jawab. Dia lupa bahwa keimanan Anda kepada Allah itu bisa merubah sesuatu yang Anda anggap mustahil. Sesuatu yang Anda anggap gak masuk akal. Iso gak ya? Kuat gak ya? Aku mampu apa gak ya? Saya ini kan perempuan lemah. Mulai blebes. Luwe mulai netes. Umbele mulai disuntek, jilbab digawe. Sudah, maka mereka lupa bahwa Anda itu yang oleh mereka dianggap lemah. Mereka tahu Anda cuma dari luar, kelihatan perempuan yang anggun, perempuan yang gemulai. Dia tidak tahu bahwa iman Anda sedang kuat. Nah, maka orang-orang itu ketika mau berangkat perang sama orang munafik dicegat, ojo, boleh. Lapo perang, lek bakale mati. Nah, tapi orang beriman jawabannya apa? Fazadahum imana. Semakin mereka itu merasa diremehkan oleh manusia, mereka semakin bergantung kepada Allah. Dan orang yang punya dekengan pusat, seperti kata Gus Ikdam, lek dekengani pusat gak mungkin kalah. Akhirnya apa? Fazadahum imana, bertambah keimanan mereka. Ingat loh Bu, yang tambah bukan jumlah pasukannya. Yang bertambah bukan peralatan perangnya. Yang bertambah bukan kemudian sokongan dari orang lain. Tapi yang bertambah apa? Keimanan. Ketika yang bertambah keimanan, apa yang tadi? Lam yamsashum su. Mereka menang tidak ditimpa kesulitan. Tapi ucapan mereka apa? Wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Mereka mengucapkan apa? Cukup bagi kami adalah Allah. Wa ni'mal wakil, dan dialah Allah sebaik-baik pelindung. Ini iman atau bukan? Iman atau bukan? Nah, maka ketika Anda semakin kuat bersandarnya kepada Allah, sandar kepada Allah itu bahasa Islamnya tawakal. Maka apa? Kekuatan Anda semakin besar. Maka tidak mustahil 300 iso menang lawan 1000. Tidak mustahil ketika orang-orang yang dianggap lemah secara fisik tapi kuat secara iman, itu mereka bisa merubah kemustahilan. Nah, maka dengan itu kekuatan pertama apa? Malu dilihat jamaah YouTube, TikTok. Kekuatan pertama apa? Ilmu. Maka harus senantiasa skill. Ngerti Bu Sevi sombong. Harus senantiasa skill up. Skill up itu apa? Mengupgrade kemampuan, mengupgrade kekuatan, mengupgrade percaya diri.
Apa sumbernya? Nomor satu, ilmu. Karena Khidir mengatakan kepada Nabi Musa, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhid bihi khubra. Tidak mungkin kamu bisa sabar kalau kamu tidak punya ilmu. Dan terbukti ternyata Nabi Musa bersama Khidir sukses atau gagal? Gagal. Pertama, ada anak kecil. Kamu bunuh anak kecil yang tidak punya dosa? Kan? Saya ngomong apa? Kamu tidak, maaf. Masuk kamu sama orang yang lupa kok marah. Tidak boleh marah sama orang lupa. Ya sudah ikut. Yang kedua, ada perahu. Dirusak, dibolongi. Kata Khidir, kan? Protes. Nabi Musa bilang apa? Ya sudahlah, wes iki terakhirlah. Kalau sekali lagi saya tanya, wes ojo dipek murid saya buat kamu. Coret saya dari daftar muridmu. Betul, terakhir ketemu tembok, masuk kampung, minta makan, tidak dikasih makan. Kok malah dandan. Kata Nabi Musa, lau syi'ta lattakhadta alaihi ajra. Kalau mau dandani tembok ini bisa dapat sarang hew. Bisa dapat uang. Yang uangnya nanti kita buat beli makan. Apa kata Khidir? Hada firaqu baini wa bainik. Ini perpisahan antar kita. Sa'unabbi'uka bita'wili ma lam tastati' alaihi sabra. Baru tak ceritakan apa yang sebelumnya kamu tidak bisa sabar. Kenapa tidak bisa sabar? Karena tidak punya ilmu. Berarti kalau mau kuat, mau hebat, mau bertahan, mau sukses, mau menang, mau ngetawain orang yang sebelumnya menganggap remeh Anda, keropora, aku. Maka buktikan itu dengan ilmu. Nomor dua, iman. Asiyah, istrinya Fir'aun. Imannya kuat apa tidak? Kuat. Menang atau kalah lawan Fir'aun? Menang. Akhirnya endingnya masuk kemana? Surga. Kemudian Sumayyah, istrinya Yasir, ibunya Ammar. Ketika dia ditusuk pakai besi panas, ini besi tidak langsung ditusuk, Bu. Itu awalnya cuma dideketin aja. Ya apa? Tetap iman atau balik kafir? Tetap iman atau balik ke agama nenek moyang? Tetap iman. Saya kok lihat ini terus ya. Nah, tapi karena imannya yang kuat, pindah kemana? Surga. Apa Nabi Muhammad katakan? Fa inna mau'idakumul jannah. Tempatmu sebentar lagi bakal pindah ke surga. Karena apanya? Imannya. Tahu Masyitah, tukang sisir putri Raja Fir'aun. Ketika sisirnya jatuh, dia mengambil sisir mengucapkan apa? Bismillah. Anaknya Fir'aun bodoh. Apa kata anaknya Fir'aun? Allah ismun jadidun li abi. Oh, kamu nyebut Allah. Apakah Allah itu nama baru buat bapak saya? Coba anaknya Fir'aun ini. Pintar apa bodoh? Bodoh. Apakah Allah itu nama baru buat bapak saya? Apa katanya tukang sisir tadi? Bunda, Allahu Rabbi wa Rabbuki wa Rabbu abiki. Allah itu Tuhanku, Tuhanmu, dan Tuhannya bapakmu. Ya enggak gitulah ya. Dan Tuhannya siapa? Ayahmu. Apa yang terjadi? Sa'unabbi'u hadzal amra ila abi. Kamu tak laporkan bapak saya. Laporin. Apa yang menjadikan dia tetap kuat? Imannya. Padahal kerjaannya cuma tukang. Lemah? Enggak. Lemah mungkin secara ekonomi. Lemah mungkin secara koneksi. Lemah mungkin secara pertolongan. Tapi dia kuat dengan apanya? Imannya. Maka setelah dilaporkan Fir'aun, dipanggil berdiri sendirian di depan Fir'aun yang begitu kelihatan bengis, dan semua pembesar-pembesar Fir'aun. Ditanya, man rabbuki? Siapa Tuhanmu? Allah. Kamu tidak ngaku saya Tuhanmu? Tidak. Allah siapa? Khaliki wa khalikuka. Penciptaku dan penciptamu. Wah, akhirnya apa? Dibikinkan minyak goreng di wajan yang sangat panas. Yang dimasukin pertama anak-anaknya dulu, karena ibu itu biasa kalahnya, kelemahannya di siapa? Anak. Masuk.
Sampai semua anaknya masuk, terakhir anaknya yang masih digendong. Nah, maka anak yang masih digendong itu menjadi salah satu bayi yang bisa ngomong. Ketika ibunya mulai lemah, wes semeh mundur, itu bayinya bilang apa? Uthbut ya umma fa innaki ala haq. Bu, jangan khawatir. Bayinya gitu. Bayi ini siapa ini? Iya. Bayinya bilang apa? Uthbut ya umma. Bu, sing kuat. Kuat bu. Jangan takut. Jangan kuat. Kenapa panjenengan wahai ibuku harus tetap kuat? Fa innaki ala haqqin, karena panjenengan di atas kebenaran. Akhirnya anaknya ditarik, masuk anaknya, pung. Terakhir siapa? Ibunya. Yang ibu ini ketika Nabi Muhammad Isra wal Mi'raj oleh malaikat Jibril diajak mampir masuk menilik ke dalam surga, Nabi Muhammad mencium aroma yang sangat wangi. Nabi Muhammad tanya, raihatu man hadhihi ya Jibril? Jibril, ini wangi betul, ini aromanya siapa ini? Raihatu masyitatu ibnati Fir'aun. Ini aroma wangi tukang sisir putri raja Fir'aun. Karena apa? Keimanan. Nah, maka ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, jangan khawatir. Perempuan ini bukan orang lemah. Kami muslimah tidaklah lemah karena kami muslimah punya ilmu. Karena kami muslimah memiliki iman yang kuat. Maka dengan ilmu dan iman, insya Allah menjadikan panjenengan senantiasa kuat dunia sampai akhirat. Maka bekal hidup di dunia bu, namanya orang di dunia ini bu, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, kadang-kadang seneng bunga tertawa, ndak jarang nangis. Kadang-kadang cuma kelihatan kuat di depan temen, lek wis mulai nangis. Kadang-kadang merasa senyum bahagia ketika duduk di majelis taklim. Nanti setelah majelis taklimnya buyar bingung, mulai nanti aku itu. Nah, tapi insya Allah dengan ilmu yang panjenengan punya, dengan bekal iman kepada Allah yang kuat, maka insya Allah panjenengan akan menjadi muslimah yang kuat. Barakallahu fikum. Itu yang dapat kami sampaikan ibu-ibu sekalian. Semoga ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada kata-kata saya yang ngenyek tukang es mohon dimaafkan. Tidak ada ya? Tidak ada ya? Mohon dimaafkan. Kita tutup pertemuan kita di sore pagi ya. Ini mendungnya loh, antara pagi, sore, malam, siang, subuh, bingung saya. Di pagi hari ini semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa bang. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Panjenengan kuat apa lemah? Apa yang bikin panjenengan kuat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.